Salam Horas, selamat pagi. Saudaraku, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 9. Demikianlah dikatakan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Sekali lagi, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebagian dari doa Daniel kepada Tuhan yang Dia kasihi, yang Dia sayangi. Bayangkanlah bagaimana kalau kita secara fisik, secara jasmani, kalau kita tidak bernafas, tentu akan mati. Demikian juga lah kalau secara rohani kita tidak berdoa, maka matilah kerohanian kita. Dan itulah yang terjadi dengan umatnya. Mereka bukan taat, setia menyembah Allah, atau mereka menyembah berhala. Berkali-kali hambanya, para nabi, memberikan nasihat, peringatan kepada umatnya, tetapi mereka malah memberontak. Kalau di ayat sebelumnya mereka dikatakan murtad, ya, itu sebabnya di ayat 10 dikatakan, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami. Dan itulah hasilnya. Sekarang mereka dalam pembuangan. Sudah bisa kita bayangkan, ya, di tengah-tengah penderitaannya, tetapi Daniel ingat akan belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya dia berdoa agar umatnya, umat kesayangannya dipulihkan kembali. Karena Daniel tahu bahwa di dalam Tuhan Allah yang dia imani ada kesayangan, ada keampunan, walaupun umatnya telah memberontak terhadap Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini juga menjadi peringatan kepada kita semuanya, supaya kita tidak menganggap remeh, tidak menganggap sepele yang namanya hidup berdoa. Karena apa? Karena melalui doalah kita dibukakan hati pikiran kita. Sebagaimana dengan umat Israel, mereka dikasihi, mereka diampuni, mereka terus menerus diperhatikan Tuhan. Tetapi apa balasnya? Mereka tidak tahu malu, ya, tidak berterima kasih, tidak bersyukur. Nah, itulah juga peringatan kepada kita. Hari ini pesannya, karena hidup kerohanian itu penting, maka dianjurkan oleh firman hari ini, hiduplah untuk Dia, hiduplah untuk Tuhan, agar kita semakin dekat kepada Tuhan. Kalau kita dekat kepada Tuhan, tentu berkat-berkat Tuhan juga dekat dalam kehidupan kita. Indah sekali kalau kita hidup di dalam doa. Karena di dalam doalah kita merasa damai. Damai dengan Tuhan, damai dengan diri kita, damai juga dengan sama kita. Sehingga rasanya apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, ya rasanya plong gitu, ya. Ya, enak sekali, indah sekali. Ada suasana damai, ada suasana surgawi, ada dalam kehidupan kita. Demikian juga tengah-tengah keluarga. Kalau suami istri berdamai, penghuninya hidup dalam damai, terasa suasana surga kita rasakan. Apalagi dengan kita berdoa, kita terus merasa mengaminkan iya dan amin kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan sangat berkuasa dan sangat berkuasa untuk mengubah hidup kita agar kita semakin dekat, semakin kuat, dan semakin berpengharapan. Tetaplah kita
atas firman-Nya, atas perintah-Nya, supaya kita senantiasa dengar-dengaran dengan firman Tuhan, dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Dan untuk itu, di tengah-tengah kita dengar-dengar akan suara Tuhan, juga kita terus mendengar anjuran pemerintah, itu 3M, supaya kita selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan berkati kita. Kita berdoa. Betapa indahnya Tuhan, kehidupan kami anak-anak-Mu yang selalu mengingat kebaikan Tuhan. Dan untuk itulah kami senantiasa berdoa agar kami selalu bersyukur atas belas kasihan Tuhan. Untuk itu Tuhan, tatap tiliklah seluruh jemaat-Mu, seluruh orang-orang mendengarkan firman-Mu hari ini, kemanapun kita melangkah. Tatap tiliklah anak-anak-Mu Tuhan, di dalam setiap pekerjaannya, bahkan dalam rencana mereka untuk membentuk suatu rencana yang indah. Tuhan menyertai mereka. Tuhan juga memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan dan pikiran kami hari ini, sehingga hidup kami juga Tuhan jadi berkat bagi semua orang. Biarlah firman Tuhan senantiasa bertakhta dalam kehidupan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.